Hai Pomaners, balik lagi nih bersama gue ada Yose. Kali ini udah lama kali ya kita nggak bikin podcast sekitar 6 bulan yang lalu mungkin gue lihat terakhir. Dan kali ini mungkin podcastnya agak berbeda karena kita on cam nih, jadi kita bisa ngeliat interaksi masing-masing dari gue sama teman-teman yang ada di sini. Nah hari ini gue bakal bahas seputar tentang perempuan. Berhubung lagi International Women's Day, jadi kali ini kita bakal bahas topik-topik tentang perempuan. Nah, buat Polmaners pasti menarik banget ya karena di Polman sendiri nih cewek-ceweknya langka gitu. Nah kali ini gue ditemenin sama 3 teman dari BEM, pastinya ada Syabani, ada Esti, dan ada Inggar. Nah mungkin biar gak lama-lama kita langsung kenalan dulu kali ya nih sama teman-teman biar pada nggak kepo nih. Mungkin dari Esti dulu mungkin, silakan Esti perkenalkan diri. Oke, hai guys, gue Esti. Di sini gue dari Departemen SPM. Maksud gue dari Bendahara Umum Badan Pengurus Harian BEM. Oke, jadi Esti ini gue kasih tahu adalah seorang bendahara umum BEM yang megang duit lah ya pastinya. Mungkin bisa di next ke Inggar, silakan Inggar. Hai, kenalin gue Inggar dari Bendahara Departemen Teknokrasi. Oke, jadi Inggar dari Departemen Teknokrasi. Bendahara yang ngurusin bagian teknokrasi lah ya pokoknya. Dan yang terakhir nih, ada Syabani. Silakan Syabani, bisa kenalin dulu nih. Oke, halo semuanya, gue Bani dari Bendahara SPM. Oke, jadi Bani Bendahara SPM. Yang ngurusin depot nih, kantin. Pokoknya berarti kita hari ini ditemenin sama 3 bendahara. Jadi kalau kalian pengen nanya-nanya masalah duit juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi gue bakal bahas yang pasti tentang seputar wanita, seputar perempuan, yang gimana sih tentang catcalling pastinya, yang sering banget dialami nih. Terus yang kedua ada gimana sih mereka survive nih di tengah cowok-cowok di kuliah teknik kayak gini gitu. Dan pokoknya kita akan bahas secara dalam lagi, so kita mulai aja. Oke, jadi gue mau tanya nih sama teman-teman dulu dari bertiga, mungkin terserah siapa yang mau jawab duluan. Teman-teman tahu nggak sih arti dari catcalling sendiri? Silakan, mungkin ada yang bisa jelasin? Oke, mungkin dari gue kali ya Bang. Oke, apa tuh Bang? Kalau catcalling itu benarnya kayak pelecehan di jalanan yang mereka tuh manggil-manggil perempuan, juga perempuan yang di jalan di ruang publik, yang sebenarnya mereka di jalan aja punya kepentingan sendiri, mereka mau ke tujuannya gitu. Terus kayak ada laki-laki atau beberapa orang yang emang ngegodain gitu mungkin kayak gitu sih. Dan itu menurut gue kayak gitu masuk ke pelecehan seksual juga. Oke, berarti emang iya sih, gue juga sebagai laki-laki nih ya sering banget ngeliat dari teman-teman yang suka kayak gitu dilecehkan secara verbal ya Ban. Jadi kayak lagi lewat di sweet gitu kayak, atau nggak dipanggil kayak cewek gitu kan. Mungkin risih kali ya dari perempuan. Nah kalau pandangan dari Ban sendiri nih, dapat perilaku atau tindakan yang seperti itu tuh gimana sih Ban, dampaknya buat Ban sendiri? Kalau dari gue mungkin jatuhnya risih ya, karena gue pernah ada satu case gue di depan kosan gue sendiri, itu gue di saut-sautin kayak gitu. Posisinya gue mungkin gue pakai boxer ya, pakai boxer, pakai kaos biasa. Disuitin. Waktu itu posisinya gue mau ngambil makan, mau ngambil grab food, disuitin kayak gitu. Ya udah, gue pertama diam gitu. Terus hari berikutnya hari berikutnya digituin lagi, udah gue konfrontasi, maksudnya apa, maunya gimana gitu, kenapa dengan gue pakai boxer doang gitu loh, ada masalah apa dengan cewek pakai boxer itu loh, kayak kenapa malah dianggap kayak gimana ya, dianggapnya kayak malah mau menonjolkan gitu, padahal sebenarnya enggak, ya udah ngerti kayak dianggap tidak senonoh gitu lah ya mungkin. Tapi kalau dari Bani sendiri, tadi kan Bani bilang pas lagi pakai boxer terus dibilang kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau pas Bani lagi rapat pun pernah nggak sih, maksudnya kayak lagi berhijab atau pakai baju panjang itu juga pernah nggak sih kena hal-hal kayak gitu Ban? Pernah. Maksudnya waktu itu gue lagi mau lari di GBK. Rumah gue di Jakarta kan, gue ngekos di Sunter. Gue mau lari dari rumah,
gue lagi di parkiran GBK, terus keluar kan dari mobil sama teman-teman gue. Pas masuk ke dalam ada cowok-cowok, gue nggak tahu ya itu cowok-cowok yang emang ya agak lumayan gitu, tampangnya juga lumayan berkarakter dan berkelas gitu menurut gue ya. Terus Itu gitu kayak buat sweet-sweetin gue, dan itu posisinya gue lagi sama teman-teman gue juga, cewek dan cowok. Gue pakai kerudung rapi, gue pakai baju olahraga seperti biasanya karena di GBK tempat untuk olahraga, iya bukan? Betul. Tetap begituin. Berarti kalau yang bisa gue ambil ya dari cerita lo ini, yang namanya catcalling tuh nggak merujuk kalau orang pakai celana pendek atau baju terbuka, which is lo yang pakai kerudung aja tuh dapat hal tersebut gitu. Kayak berarti nggak bentuk kemungkinan ya apapun itu. Mungkin kalau dari teman-teman yang ini, Esti atau Inggar juga pernah nggak sih ngalamin hal tersebut? Kalau dari gue pribadi tuh pernah, sering malah. Apalagi saat di jalan, misal kita kemana gitu, nanti ada seorang itu yang kayak ngambil foto kita gitu terus dia manggil-manggil gitu. Pokoknya itu buat kita risih banget lah di jalan. Oke, kayak gitu ya. Dan sama kayak Bani tadi, gue pernah juga di depan kos, dan itu emang bener-bener banyak cowok-cowok gitu yang dan risih banget lah pokoknya tentang hal tersebut. Oke. Ya berarti maksudnya di lingkungan terdekat lo aja yang even itu kos lo masih dapat hal kayak gitu. Emang miris sih, gue juga sebagai laki-laki kayak menyayangkan hal tersebut ya. Mungkin kurangnya edukasi atau hal tersebut, dan gue harapin sih di podcast kali ini mereka bisa dengar dan bisa mempelajari hal tersebut nih. Nah mungkin gue mau nanya lagi ke teman-teman, mungkin dari Inggar juga atau dari Esti atau dari yang lainnya bisa menjawab. Pengennya tuh kalian tuh seperti apa sih gitu? Maksudnya dalam arti kalian tuh ingin ketika keluar atau ketika bertemu sama orang tuh pengen dapat hal yang kayak gimana gitu, atau hal-hal yang sebenarnya lo tuh nggak boleh kayak gini, mungkin bisa kasih tahu ke kita mungkin yang para laki-laki nih, oh gue harus gak boleh kayak gini, apa sih batasan-batasan atau hal-hal yang perlu kalian share ke kita gitu? Kalau dari gue sendiri ya bang, kayak ya emang sih kadang cowok tuh ngelesnya kayak ya karena perempuannya gitu, kenapa sih pakai bajunya gitu, tapi ya balik lagi ke cowoknya kan, kayak ya lu harus sopan dong ke cewek. Gimana kalau menurut lu, kalau lu punya adik atau punya saudara yang digituin kan pasti nggak mau juga. Nah bener. Mereka bisa berpikir dong, harusnya bisa lebih sopan gitu, lebih menghargai perempuan gitu, kan mereka juga punya kerabat perempuan juga gitu sih bang. Betul. Iya, bisa tuh ya buat pelajaran sama teman-teman juga. Jadi intinya dari kayak catcalling dari hari ini tuh, semoga dari teman-teman bisa mempelajari nih apa yang di-sharing sama teman-teman. Oke. Oh ya nih, dari Bani, Inggar sama Esti, gue juga udah kemarin sempat share Google Form ke teman-teman perempuan yang ada di Polman tentang catcalling. Jadi mungkin gue bakal bacain beberapa cerita yang teman-teman juga alamin gitu ya. Ini gue ngambil cerita dari salah satu teman kita, dari Niken Ayu Tirtaning Tias. Oke, dia juga pernah nih teman-teman dapat catcalling. Dia kan cerita, sering banget nih kalau lagi naik motor sendirian, kemudian ada banyak cowok di pinggir jembatan, biasanya si cowok itu pasti bilang, aduhai, atau enggak mereka suka bersiul. Nah, gimana nih teman-teman? Pernah nggak sih ngalamin hal yang sama kayak gitu, disiul-siulin? Mungkin tadi dari Esti juga pernah, kayak kalau dari Inggar mungkin bisa kasih tanggapan ke ceritanya Niken nih, gimana tuh? Ya seperti yang tadi ceritain sama Bani sama Esti juga sih bang, kayak ya kenapa sih kayak gitu, kurang etis aja gitu cowok ya, kayak nggak bisa ngehargain banget gitu sih gitu. Kayak kelihatannya nggak keren banget gitu ya, mungkin mereka mikirnya itu keren gitu, tapi ya apa sih gitu. Iya bener-bener, intinya sopan santun lah ya yang lebih dijaga di sini kayak gitu. Nih gue juga punya dari Rafida,
juga katanya pernah dapat catcalling nih. Gue mau cerita. Jadi sewaktu saya habis pulang dari suatu kegiatan dan saya melewati suatu jalan yang lumayan sepi. Singkat cerita, saya kaget karena tiba-tiba ada yang berteriak. Dan jujur ini bukan pengalaman pertama saya, masih banyak pengalaman lain berhubungan dengan catcalling. Dan jujur, dulu tuh benar-benar ngerasa takut setiap abis dapat catcalling, kayak benar-benar ngerasa rendah banget. Tapi sekarang saya dapat catcalling, saya selalu bentak orang itu, karena menurut saya ketika saya dapat bentak orang tersebut, maka secara langsung saya membela diri saya. Dan benefitnya adalah mereka yang catcalling akan merasa terintimidasi. Menurut saya kita nggak perlu yang namanya insecure atau ngerasa takut lagi. Karena punya hak untuk melawan, bentak orang tersebut, atau melakukan tindakan yang lainnya. Karena kalau kita hanya diam, mereka akan terus-menerus melakukan hal tersebut, atau bahkan juga bisa melapor, karena kita perempuan tuh punya perlindungan dari Komnas Perempuan. Oke, ini juga nih yang gue pengen sharing ke teman-teman. Salah satunya ini ceritanya Rafida yang sampai dapat ke mentalnya gitu. Tadi Rafida sempat mikir kalau dapat catcalling tuh merasa kalau dirinya direndahkan, jadi insecure dan sebagainya. Kalau dari teman-teman sendiri, setuju nggak sih atas statement itu? Kayak apakah teman-teman juga ketika dilontarkan hal-hal seperti catcalling tersebut merasa insecure atau kayak gimana gitu? Dan mungkin dampaknya apa sih buat teman-teman sendiri kalau untuk masalah keinsecurean tersebut? Siapa nih yang mau jawab? Mungkin dari gue kan ya belum pernah ya digituin. Tapi kalau lihat teman-teman gue digituin juga kayak ngerasa kasihan gitu. Kayak ya mereka nggak ngapa-ngapain, teman-teman gue nggak ngapa-ngapain. Para cowok-cowok itu kenapa ngegangguin gitu. Dan bener juga kata Rafida itu kayak kita juga perlu melawan. Dan dengan cara itu mereka juga bakalan kayak mikir gitu. Kalau semisal kita nggak bisa ngelawan juga mereka bakalan kayak gitu terus. Jadi kita harus ngambil tindakan emang. Oke. Kalau dari Bani mungkin atau Esti ada tanggapan lain? Kalau dari gue sendiri sih ya, rasa yang timbul setelah adanya catcalling tersebut tuh bukannya insecure, tapi gue tuh lebih ke rasa risih dan tidak nyamannya. Dan tanggapan dari si Rafida sendiri tuh udah bener banget deh. Pokoknya kalau kita digituin tuh kita harus melawan. Soalnya itu buat efek jerah juga kan bagi mereka, supaya mereka juga tahu bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah dan tidak akan diulangi lagi pada orang-orang lain gitu. Oke. Dari Bani atau? Oke. Kalau dari gue, tindakan Rafida udah bener banget kayak gitu. Karena menurut gue perempuan itu harus merasa aman dimanapun, kapanpun, dengan menggunakan baju apapun, dia berkreasi, berekspresi bagaimanapun, harus merasa aman. Karena perempuan itu dilindungi. Kita punya Komnas Perempuan yang emang bener-bener ya kita tuh mau ngapain aja secara, kalau misalkan secara norma benar ya boleh gitu. Itu sih menurut gue. Oke. Ya benar juga, mungkin dari sebagian dari kalian ada yang ngerasa hal tersebut bisalah kalian cuekin gitu. Cuma kan kita nggak tahu ya, ada beberapa perempuan juga yang mungkin terlalu lembut hatinya atau seperti apa yang membuat mereka jadi mengganggu gitu loh. Kayak tadi mungkin merasa jadi insecure sampai merendahkan diri dan sebagainya. Jadi dampak dari catcalling ini juga besar gitu ya, bisa sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kayak tadi kayak gitu. Nah mungkin kita bisa next nih ke topik selanjutnya. Gue mau ngangkat juga tentang teman-teman di teknik nih. Jadi kan teknik itu identiknya sama cowok ya, kayak strong gitu anaknya. Terus kalau dari pandangan lo sendiri nih bertiga memandang hal tersebut, kira-kira gimana nih? Apa sih yang bikin lo tuh masuk teknik gitu? Dan soalnya kan kalau secara kita lihat atau kita dengar kayak teknik wah laki banget nih. Nah, lo kenapa milih teknik nih dari bertiga? Mungkin bisa dari Inggar? Kalau dari gue, kenapa gue milih teknik? Karena ya dari gue sendiri dari dulu banget temen cowok, terus apalagi gue masuk teknik nih, kayak ya temen gue cowok makin banyak nih, jadi kayak lebih enak aja. Kalau cewek masuk teknik tuh ngerasa dilindungin banget, kayak ya kalau di kelas gue kan ceweknya cuma 6, cowoknya 18-an kan, jadi kayak enak banget gitu dilindungin cewek-ceweknya. Jadi kenapa gue milih teknik ya itu salah satu alasannya. Oke, mungkin kalau dari Bani?
Kalau dari gue mungkin karena gue basicnya nggak suka menghafal, jadi gue lebih suka praktek dan menurut gue di teknik oke lah banyak prakteknya, udah gitu kita kan emang diploma ya, emang bener-bener banyak banget prakteknya, lebih banyak daripada kita sarjana. Dan kalau misalkan yang tadi Inggar bilang benar, kita merasa dilindungi, cuma menurut gue di lingkungan kita yang kebanyakan cowok, kita jadi merasa lumrah gitu kalau misalkan mereka ngomongin cewek tuh kayak gimana, jadi kayak kita udah kebiasa gitu. Menurut gue kayak mereka tuh menjelek-jelekan cewek, jadi kayak kita kebawa kayak oke gitu lumrah, tapi sebenarnya itu tuh bukan hal yang lumrah menurut gue. Ngerti, Gitu. ngerti. Oke, dari Esti mungkin kenapa nih, Es? Oke, tentang hal ini cara pandang gue sendiri tentang orang-orang tuh banyak banget yang bilang kenapa sih cewek masuk di teknik, kenapa sih cewek nggak milih di jurusan lain aja, univ lain gitu. Cara pandang gue sendiri tentang hal ini adalah perempuan tuh bisa setara dengan laki-laki di lingkungan teknik. Kita sebagai perempuan tuh bisa menyesuaikan ketika kita diberikan kesempatan untuk hal tersebut. Jadi menurut gue sah-sah aja kalau cewek di lingkungan teknik. Ya. Oke, jadi bener nih ya dari Esti dan Nanya juga, gue juga di angkatan gue itu ceweknya ada 5 dan kita tuh nggak ada beda-bedain gitu. Yang mana kalau cewek tuh kerjaannya lebih ringan atau apa. Di jurusan gue sendiri itu yang namanya kalau lagi praktek ya sendiri mereka bener-bener, gue kan jurusannya konstruksi bangunan gedung ya, jadi prakteknya tuh suka kayak emang berat lah, kayak kuli lah ya kalau bisa gue share ke kalian. Jadi teman-teman gue pun yang cewek itu mereka ngangkat batu bata, ngangkat semen, ngangkat hal lainnya, dan dosen gue pun bilang kayak kita nggak ada beda-bedain ya, mana kalau cewek itu harus lebih ringan atau cowok harus lebih berat. Jadi ya kayak gitu sih. Gue sukanya di Polma sendiri itu yang namanya setara gitu loh antara perempuan sama laki-laki. Di sini punya kesempatan yang sama, punya taraf kerja dan cara berpikir yang sama, cara kerja yang sama. Jadi kayak gitu deh gue sukanya. Kalau dari teman-teman sendiri mungkin pernah nggak sih dapat hal-hal yang disepelein gitu, kayak emang lo bisa praktek kayak gitu, lo kan cewek gitu. Mungkin ada yang pernah ngalamin? Kalau dari gue sendiri nggak pernah sih bang. Soalnya kan ya balik lagi ya benar kata bang Yose kan, di Polman sendiri kan nggak ada yang namanya lu cewek nih cowok nih, jadi semuanya sama rata gitu. Jadi gue juga harus bisa ngelakuin kerjaan yang dilakukan sama cowok-cowok. Jadi enaknya gitu sih kalau masuk Polman. Jadi kayak gue bisa ngelakuin apa yang cowok lakuin juga, terus tanpa mereka sepelein gitu. Ya gitu sih bang. Bener-bener. Kalau dari yang lain, pernah nggak dapat hal yang disepelein gitu sama temennya atau dosennya? Kalau dari gue sendiri sih, kadang teman-teman gue tuh pada bercanda, emang lu bisa gini, emang lu bisa ngelakuin ini, apalagi tuh saat kerja bangku gitu kan, di proses manfaat dasar gitu. Terus ya gue buktiin aja ke mereka bahwa gue tuh sebagai cewek tuh bisa, dan akhirnya waktu itu tuh gue sumpah bener-bener berusaha banget biar buktiin ke mereka bahwa gue tuh bisa ngelakuin hal ini. Iya, oke. Berarti intinya yang di sini tuh kalian adanya pembuktian ya dari teman-teman juga, kalau misalkan emang ya gue tuh juga bisa gitu ngelakuin hal kayak gini. Gitu. Bagus sih, keren sama kalian. Nah kalau dari gue mau nanya lagi, mungkin dari kalian salah satu bisa ada yang jawab. Tadi kan kita udah bahas hal-hal yang apa ya, yang menguntungkannya gitu. Tapi selama kalian di sini, di luar tadi disepelekan dan yang selainnya, pernah nggak sih di Polma sendiri atau dari teman-teman pria di lingkungan kalian yang ya tadi merendahkan kalian atau hal-hal yang lain gitu, kayak terus kan kalian pasti ada boundaries ya dari kalian juga ketika berteman sama cowok. Nah itu kerasa nggak sih apa ya, perbedaan pertemanannya, atau kayak cuma cewek ngumpul sama cewek sendiri, atau kalian malah nyampur gabung gitu temenannya? Gimana kalau dari kalian untuk masalah pertemanan? Oke, mungkin dari gue ya bang. Kalau misalkan dari gue, dari jurusan gue itu kita nyampur aja gitu. Karena kita juga emang cuma sedikit kan mahasiswanya, teman-temannya juga cuma kita satu kelas cuma ber-24. Dan menurut gue kayak gitu ya benar kata Inggar tadi, kita merasa dilindungi, terus bondingnya ada karena emang kita berusaha untuk oke, kita nyari klubnya di mana supaya kita selama 3 tahun nanti ke depan ini
kita lancar-lancar aja kuliahnya semuanya, terus juga mereka saling ngertiin kita kayak gimana, kayak gitu sih Bang. Oke. Mungkin dari yang lain ada yang mau nambahin? Ya kalau dari gue sih pertemanannya kita tuh tetap nyampur aja, berbaur antara cewek dan cowok di situ. Jadi kita juga ceweknya namanya juga dikit, kita harus kayak mencari teman yang banyak di situ, walaupun itu teman-temannya cowok. Dan di situ kita harus menerapkan intinya tuh jangan buta pergaulan aja di situ, walaupun banyak cowok di situ. Intinya kita harus itu sih, jangan buta pergaulan. Oke. Next topik nih, topik yang juga menarik mungkin dari teman-teman. Dari teman-teman sendiri, gue sempat pernah dapat keluhan juga dari teman-teman yang udah ngirim di forum kemarin. Itu ada yang mau nge-share juga nih, katanya dari salah satu orang yang namanya tidak disebutkan, itu bilang kayak enak survive di lingkungan teknik kayak gimana sih? Dia jawabnya menyenangkan, bisa ketemu teman laki-laki yang peduli gitu. Terus juga ada dari salah satu lagi yang bilang gak ada yang aneh sih kalau di MI sendiri, manajemen informatika itu equal cewek sama cowoknya, dan cowok juga ngejaga teman-teman ceweknya. Nah, terus juga ada dari Sekar nih, Sekar Putri Arumi yang mau share, yaitu saya pernah mendapatkan proyek kelompok yang sebenarnya nggak begitu sulit. Proyek ini mengenai pembuatan aplikasi atau pemrograman, dan kelompoknya ada cowok dan cewek. Di awal jujur saya lumayan santai, ada beberapa cowok yang di pikiran saya mereka pasti jago tentang pemrograman, karena pemrograman itu seperti bermain logika, dan banyak yang bilang logika cowok itu lebih daripada cewek. Namun nyatanya mereka sama saja karena baru belajar juga. Jadi proyek ini malah lebih banyak didominasi buat sama cewek ketimbang cowoknya. Nah, jadi saran dari Sekar sih jangan pernah ngandelin siapapun, mengandalkan diri sendiri aja. Selain itu juga jangan memberi ekspektasi berlebihan, dan lebih baik lagi jika tidak berekspektasi. Kayak gitu sih. Mungkin banyak juga mindset dari teman-teman yang kayak melihat kalau cowok itu lebih ini, cowok itu lebih ini, dan saran dari Sekar mungkin ya kita setara aja gitu. Maksudnya ya cowok dan cewek punya logika berpikir yang sama dan sebagainya. Buktinya dari experience Sekar sendiri yang udah mengalami hal tersebut, ya kayak gitu tadi gitu. Nah mungkin yang terakhir gue mau juga bahas topik yang menarik nih di lingkungan cewek-cewek, tentang cewek itu gak punya pilihan. Jadi kayak cewek itu harus bajunya tertutup, kayak cewek itu harus pakai rok, cewek itu harus nikah, cewek itu harus bisa masak. Nah, pandangan dari teman-teman gimana sih sama hal tersebut kalau ada yang bilang kayak gitu tuh? Silakan. Kalau dari gue sendiri ya Bang, ya kalian tahu kan gue gimana gitu. Ya nggak suka aja gitu. Kenapa kalian menuntut gue itu, sementara dari diri gue sendiri aja nggak mau, kayak ya gue lebih nyaman kayak gini. Gue berpakaian juga yang gue pengen gitu, bukan yang pengen kalian lihat kan? Ya kan, bener kan? Ya gue dong, kan gue maunya kayak gini. Kenapa emang kayak ya selagi itu masih dalam batas kesopanan lah, dalam batas norma-norma itu, ya kenapa enggak gitu? Oke, mungkin kalau dari yang lain setuju nggak sih yang tadi gue bilangin ke teman-teman kayak gitu? Kayak cewek tuh nggak usah kuliah tinggi-tinggi. Kayak gitu. Pernah nggak sih kalian juga dapat pengalaman hal-hal kayak gitu? Mungkin dari keluarga kalian atau dari siapa? Kalau gue pernahnya gini, perempuan itu harus bisa masak, beberes rumah, dan ngurus ngurus rumah tangga. Menurut gue hal kayak gitu itu adalah cara kita untuk survive di hidup. Jadi lu masak, lu harus bisa masak, mau cewek mau cowok ya harus bisa masak, karena kalau lu nggak masak lu mati gitu. Kalau lu nggak punya duit gimana? Kan begitu loh. Terus kalau misalkan cewek harus pakai rok, cewek harus pakaiannya tertutup, benar kata Inggar, kita berpakaian itu senyamannya kita dan sesuai sama normanya. Kalau misalkan itu bisa bikin kita nyaman, ya kenapa kalian gitu ya, kenapa orang-orang ini yang repot gitu. Udah gitu, kalau misalkan dikritik kayak gitu, ya balikin aja. Emang lu bisa kayak gitu? Atau enggak, ya emang lu mampu gitu bayarin baju gue?
Gitu aja sih, kayak ya udah bawa santai aja, kalau misalkan dia ngegas gas balik aja daripada ribet gitu. Maksudnya kayak patriarki di Indonesia tuh masih gimana ya, masih tinggi banget. Jadi masih kayak perempuan nih mimpin suatu organisasi aja tuh masih dianggap tabu banget, kayak dianggap paling juga nggak bisa karena cewek terlalu mengandalkan itu apa ya, rasa gitu, feeling gitu ya, feeling kayak gitu. Padahal sebenarnya bisa aja kalau logikanya diatur, logikanya berjalan, cewek juga mampu gitu asal dikasih kesempatan. Karena kan selama ini perempuan dikasih kesempatan tuh sangat sedikit banget sebenarnya, gitu sih. iya. Dan gue juga mau sharing nih ke teman-teman, kalau di Polman sendiri tuh yang notabene cowoknya banyak banget gitu kan, hampir 80% itu laki-laki. Tapi pernah loh yang namanya presiden mahasiswa atau presiden BEM di Polman itu cewek. Ada Kak Humayroh yang pernah jadi presiden BEM itu perempuan. Jadi menurut gue sendiri di Polman juga salah satu yang apa ya, tidak membeda-bedakan, tadi bisa gue bilang, sampai di organisasi pun mereka percaya gitu bahwa presiden mahasiswanya adalah seorang perempuan yang wow, yang dipimpin adalah laki-laki semua gitu. Jadi kayak nggak menutup kemungkinan juga sih buat kalian yang di Polman pengen jadi ketua event apa atau mungkin jadi presiden BEM. Dan salah satunya mungkin di tahun 2 pernah ada yang mencalonkan diri, yaitu ada Salsa, ada Puji yang juga pernah mencalonkan diri menjadi presiden BEM gitu. Jadi nggak ada batasan sih di Polman sendiri untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi seorang perempuan kayak gitu. Itu nggak ada batasan. Mungkin kalau dari kalian yang lain ada yang mau sharing pengalaman nih tentang yang tadi udah gue sebutkan? Sih Bang, kenapa benar kata Bang Yusik, kenapa Polman itu bikin gua nyaman banget itu ya karena salah satunya kayak menghargai perempuan banget gitu, kayak semuanya dalam semua segi gitu, praktek, terus juga di organisasinya itu menghargai perempuan banget, kayak kita mau jadi pemimpin juga oke-oke aja gitu. Jadinya ya itu yang bikin gua nyaman di Polman. Oke. Mungkin dari yang udah teman-teman share itu bermanfaat banget ya buat kita semua, terutama buat teman-teman di Polman juga gitu. Gue juga punya beberapa cerita nih dari teman-teman yang lain yang udah masuk ke Google Form. Itu satunya ada ini nih. Jadi di lingkungan sekitar saya ada perempuan, ada yang perempuan menjadi seorang pemimpin masih seringkali dianggap tabu. Seharusnya nggak ada lagi nih yang namanya patriarki. Pahlawan terdahulu sudah memperjuangkan menyamaratakan hak tanpa memandang gender, tapi semua tergantung lingkungan juga, nggak semua kayak gitu. Iya sih, masih banyak juga sih yang gue rasa di lingkungan kita pribadi, mungkin malah lingkungan keluarga sendiri yang kadang-kadang masih apa ya, menyepelekan gender gitu, kayak ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau cewek nanti juga ujung-ujungnya ke dapur kayak gitu kan. Kayak gitu sih yang mungkin harus kita educate gitu lah, terutama dari gue pribadi sih yang kadang-kadang kayak gue sering ngobrol juga nih sama teman-teman gue yang cowok-cowok yang lainnya, kalau suka ada yang berpendapat kayak gitu, gue paling ngasih saran kayak gini aja sih, lebih kalau misalkan cewek bisa masak, kalau misalkan cewek itu harus bisa masak. Kadang-kadang ada yang mikir juga kayak, ya udah kalau lo nuntut gue bisa masak, gue juga nuntut lo gaji lo minimal 15 juta kayak gitu. Jadi hal kayak gitu mungkin yang apa ya, saling timbal balik lah ya antara teman-teman juga. Jadi menurut gue ya perlunya edukasi sih kalau hal-hal kayak gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan emang perempuannya pun setuju ketika hal tersebut itu dijadikan sebagai identitas dirinya, which is kayak misalkan ya udah gue terima kok kalau gue emang harus masak, ya itu lebih kesepakatan mereka berdua menjalin hubungan ya, di luar konteks kita pembahasan di sini gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau cerita-cerita lagi tentang pengalamannya, tentang apa sih yang ingin kalian suarakan nih di hari perempuan kayak gini, atau salam apa sih yang pengen kalian kasih buat teman-teman perempuan di luar sana yang mungkin juga nonton podcast ini. Ada yang mau ngomong? Kalau dari gue sendiri kayak bisa melihat
kan kadang banyak kan kayak di lingkungan kita tuh kayak disuruh kayak milih lu ntar bakalan jadi wanita karir enggak gitu kan, kayak seakan-akan ya kenapa harus milih gitu kalau bisa dua-duanya. Terus kayak ya apa ya, ya kenapa gitu harus perempuan yang disuruh masak, kenapa cowok kan juga bisa aja lah penjual nasi goreng aja kebanyakan cowok gitu kan, kenapa di rumah tangga harus cewek gitu kan, ya bisa aja saling melengkapi kayak ya masak bareng kan bisa juga. Oke, nah mungkin dari yang teman-teman yang lain ada yang mau ngasih pesan-pesan nih, apa sih yang ingin kalian suarakan di Hari Perempuan kali ini? Dari Esti? Oke, mungkin dari Suatu Bani, memiliki ada yang mau disampaikan? Oh, oke Esti. Silakan Esti, lanjut. Kalau dari gue tentu mereka tidak untuk dilecehkan, dan perempuan di teknik itu sah-sah aja, dan juga perempuan tuh memiliki kesetaraan dengan laki-laki. Mereka bisa dan mereka mampu untuk melakukan hal-hal yang sama kaitannya dengan laki-laki, gitu sih. Oke, gila, bagus banget nih pesannya. Dan yang terakhir mungkin dari Bani mau nyampein pesan apa nih buat perempuan-perempuan di luar sana? Jangan merasa takut kalau misalkan dilecehkan, jangan merasa malu. Kita tetap berjuang untuk tetap merasa aman dimanapun dan kapanpun. Kita punya hak yang sama dengan individu lain, manusia lain, mau cewek mau cowok. Kita punya kesempatan yang sama. Kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Kita nggak perlu dikasih pilihan mau menikah dulu atau karir dulu, karena kita bisa melakukan keduanya. Kita bisa karena kita mampu. Itu aja. Terima kasih. Oke, gila. Gue juga pribadi dapat pelajaran banyak banget nih dari teman-teman perihal masalah hal-hal seputar perempuan dan hak perempuan juga, dan hal-hal yang masih belum teredukasi pasti buat masyarakat kita sendiri gitu. Dan semoga kedepannya teman-teman bisa belajar dari podcast ini, dan juga bisa teman-teman yang perempuan dan yang laki-laki juga bisa ngedengerin nih podcast kali ini. Nah, menarik banget nih ya pembahasan kali ini. Kita jadi banyak banget nih belajar tentang materi-materi yang tadi udah dikasih tahu sama teman-teman, mulai dari ada catcalling, terus juga ada equality, gender equality, terus juga ada hal-hal yang lainnya tentang patriarki dan sebagainya. Nah, semoga teman-teman Polmarners nih yang perempuan maupun yang laki-laki bisa dapat poin-poin positif dari pembahasan kali ini. Dan yang negatif ya pasti jangan diambil lah ya. Kita juga di sini mohon maaf kalau ada salah-salah kata juga, kalau ada hal-hal yang masih rancu atau apa mungkin bisa di komen aja di kolom YouTube, di komen YouTube kira-kira apa sih tanggapan dari kalian, atau kalian pernah nggak sih ngalamin hal tersebut, bisa di-share. Terus juga nanti gue berharap semoganya apa yang udah disampaikan di sini bisa di-deliver dengan baik ke teman-teman, bisa diresapi. Dan pokoknya jangan lupa tetap terus pantengin podcast kita, podcast BEM ini di jadwal-jadwal yang gue juga masih belum tahu, surprise jadwalnya. Pokoknya terima kasih juga nih buat Esti, buat Inggar, buat Bani yang udah nemenin gue beberapa menit dari tadi nih, yang udah sharing-sharing pengalamannya juga. Thank you banget. Pokoknya terima kasih buat teman-teman Polmaner. See you. Dah. Makasih banyak ya Bang udah diundang. Thank you. Happy International Women Days. Selamat Hari Perempuan untuk seluruh perempuan di dunia. Menurut saya, kita sangat penting untuk merayakannya. Karena sebagai bentuk representasi protes dari kesetaraan gender yang sampai saat ini masih timpang. Yuk, kita buktikan bahwa perempuan itu bukan makhluk yang lemah. Kita juga bisa melakukan pekerjaan yang berat sekalipun. Bahkan kita juga bisa menjadi seorang pemimpin. Yuk mari sama-sama kita buktikan. Semangat guys! Halo, saya Niken Aita Tanentias. Perempuan sekedar membuat pilihan saja sudah dianggap menantang. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri.
Para penelitian juga menyatakan bahwa seseorang yang memiliki edukasi yang tinggi akan membawa korelasi positif bagi seorang laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi seorang perempuan. Padahal kenyataan, jika kita memberikan edukasi yang tinggi pada perempuan merupakan sebuah investasi. Mengapa investasi? Karena mau nggak mau seorang perempuanlah yang akan mengajarkan pendidikan kepada anak cucunya nanti. Oleh karena itu, kita sebagai perempuan tetaplah mencari pendidikan dan menambah wawasan kita. Jangan dengarkan kata orang lain yang meletakkan atau mengharuskan kita pada suatu posisi tertentu. Selamat Hari Perempuan, kita hebat. Kalau menurut aku, Hari Perempuan itu adalah hari di mana perempuan menunjukkan jati dirinya dan mengutarakan serta mengekspresikan apa aja yang ada di pikirannya. Selamat Hari Perempuan. Menurut saya, Hari Perempuan merupakan salah satu kampanye untuk mengingatkan bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Teruslah belajar, jangan menyerah untuk meraih mimpi, dan jadilah diri sendiri. Selamat Hari Perempuan. Kadang perempuan jadi salah satu sasaran ketidaksetaraan gender. Sering diremehkan untuk melakukan pekerjaan laki-laki, termasuk kita sebagai mahasiswi teknik. Padahal, bukan hal mustahil kita sebagai perempuan pun mampu mengimbangi kemampuan laki-laki. Maka dari itu, Hari Perempuan bagi saya adalah sebuah pengingat bahwa kita pun sebagai perempuan berhak untuk menyuarakan ketidaksetaraan gender. At least kita sebagai perempuan tidak merasa tersudut atau dirugikan. Buat kalian, para perempuan di luar sana, tetap lakukan yang terbaik dan jangan ragu untuk bersuara. Semua perempuan dilahirkan dengan kekuatan. Ada satu hal yang perlu diingat dan dipelajari oleh setiap perempuan, bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah arah angin sendiri. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Kini saatnya kita buktikan bahwa perempuan bukanlah makhluk yang lemah. Mari kita terus junjung kesetaraan gender dimanapun, karena setiap perempuan hebat, setiap perempuan kuat. Lakukan apa yang menurut kamu itu akan membuat kamu bahagia, dan jadilah perempuan yang tidak hanya cantik dari luar, tapi juga dari dalam. Semoga kita dijauhkan dari mara bahaya, ketidaksetaraan, dan kesenjangan sosial. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia.